Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita sehingga kita bisa berjumpa kembali di acara serpihan serial ayat-ayat pilihan di bulan Ramadan. Salawat dan salam saya sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang membawa kita dari alam kezaliman menuju alam yang penuh dengan keberkahan seperti saat ini. Sahabat Tayyibah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pentingnya meningkatkan kualitas salat pada diri kita. Karena banyak di antara kita yang salah kaprah memaknai salat. Salat itu bukan sekedar gerakan jungkir balik yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Salat itu bukan sebuah pertunjukan yang harus ditunjukkan kepada orang lain. Dan salat itu bukanlah sebuah lambang kealiman seseorang. Karena salat yang kita kerjakan belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang perlu kita ketahui bahwa salat itu mempunyai makna, mempunyai nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang terlintas di pikiran kita, banyak orang yang melakukan salat, dia tidak pernah meninggalkan satu pun waktu salat, tetapi masih sering melakukan perbuatan keji dan mungkar. Berarti hal itu menjadi pertanyaan di salatnya. Karena Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi mengatakan di dalam kitab Minhajul Muslim, hikmah orang yang mengerjakan salat akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana Allah juga berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi, bacalah kitab Al-Quran yang telah saya wahyukan kepadamu Muhammad. Wa aqimis salah, dan kerjakanlah salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wa ladzikrullahi akbar. Dan mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamaannya dari perbuatan yang lain. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Maka dari firman Allah di atas sudah jelas, orang yang mengerjakan salat akan dijauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Salatnya tidak bisa membuat dirinya jauh dari perbuatan keji dan mungkar, berarti
ada pertanyaan di dalam salatnya. Berarti yang salat yang selama ini dia kerjakan tidak mempunyai makna, tidak mempunyai nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, salatlah kalian dengan sungguh-sungguh sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ayyub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika engkau mengerjakan salat, maka salatlah dengan salat orang yang berpisah. Penjelasan dari hadis di atas mengatakan, memerintahkan umat Islam ketika melaksanakan salat melepaskan atau memisahkan dari hawa nafsunya, perpisahan dengan kesempatan hidupnya, perpisahan dengan apa-apa yang dimilikinya. Karena salat itu adalah suatu munajat kepada Allah, maka harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kehusyuan. Menurut Imam Al-Ghazali, penjelasan dari hadis di atas memerintahkan umat Islam agar ketika melaksanakan salat memisahkan, melepaskan dirinya dari hawa nafsunya, perpisahan dengan kesempatan hidupnya, perpisahan dengan apa-apa yang dimilikinya. Maka sepatutnya kita sebagai umat Islam memperbaiki salat kita. Maka sepatutnya kita sebagai umat Islam meningkatkan kualitas salat kita agar salat yang kita kerjakan tidak sia-sia, tidak membuang-buang waktu, agar salat yang kita kerjakan mempunyai makna, mempunyai nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan salat yang kita kerjakan bisa mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar, dan bisa menjadi wasilah kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan adanya serpihan ini bisa menambah pengetahuan kita dan meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.